Ya tadi aku dengerin sih banyak yang bagus-bagus gitu ya, memberi ide, aku banyak belajar, mencoba untuk mendigest semua ini yang dibicarain dari tadi. Sebenarnya sebenarnya tuh kadang-kadang kita lihat ya. Ini aku dapat waktu berapa lama nih untuk bicara? Karena aku bisa pendekin atau panjangin atau sedengin atau do my best aja ya. Ya, silahkan ya. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ada permasalahan banjir, kita melihat ada permasalahan ekonomi, dolar menguat, apa semua ini kan sebenarnya kalau kita sekarang mau benar-benar tahu, sebenarnya orang tuh nggak usah jadi presiden. Kalau menurut aku, ini kan bebas ya, mau ngomong apa aja kan bebas, ya kan? Benar, benar, benar. Untuk mau membayangkan apa yang Pak Presiden Prabowo tuh bayangkan, kita coba kita punya kemampuan untuk bisa menyelami benak dia dulu. Kira-kira kalau kita ada di posisi dia, yang di mana kita semua di ruangan ini belum pernah mengalami menjadi presiden. Coba kita lihat polanya. Semua orang yang jadi presiden pasti mukanya setelah itu kelihatan kayak depresi, ya kan? SBY, Jokowi, udah langsung mukanya tuh jadi keriput, jadi kelihatan bukan kayak enlighten gitu. Jadi presiden tuh justru tuh kayak kayak siksaan karena problemnya begitu banyak, ya kan? Jadi kita tuh siapa gitu mau nasehatin, tapi kalau menurut gua paling bagus itu pertama gini kayak di Australia. Di Australia tuh ada satu hari di mana level kesadaran mereka itu mereka sepakat untuk melakukan namanya Australian Cleanup Day namanya. Jadi kayak kemarin aku ada lakukan ritual gitu di sini dengan budaya dan adat di sini dan kepercayaan di sini karena aku ada di tanah sini. Kita diskusi banyak dan arah-arahnya juga ke arah sini juga gitu pembicaraannya. Pertama, negara yang mempersulit kejahatan dan memudahkan kebaikan. Itu baru negara yang top. Mempersulit kejahatan dan memudahkan kebaikan. Itu baru negara top. Mau bikin izin, mau bikin ini kan kayak kita mau punya niat baik nih. Karena presiden itu dia tuh hanya seorang pemimpin tapi dia bukan pelaku yang masyarakat lakukan, ngerti nggak sih? Dia hanya penentu kebijakan. Jadi untuk masalah-masalah teknis sudah biarin ada yang mikir sendiri. Yang kita harus pikirin tuh kayak lakukan hal yang baik. Kayak contoh gini, tadi diomongin soal Pancasila. Sekarang kita nggak usah bicara Pancasila deh, kita bicara yang lebih tinggi lagi, ngomong Tuhan. Tuhan tuh berevolusi nggak? Berevolusi pasti. Kalau menurut aku berevolusi Tuhan. Karena kita juga berevolusi. Tuhan tuh nggak stagnan. Pancasila tuh berevolusi nggak kira-kira? Seharusnya bisa berevolusi kan? Ya Sebagai kan? teknologi evolusi justru Iya, Pancasila itu. harusnya kan bisa berevolusi. Jadi evolusi itu mulainya dari mana? Apakah itu menjadi sebuah mantra? Lima sila itu, it's not a mantra. Ketuhanan yang Maha Esa, kedua ini semua, all this silas gitu yang kita, do we really feel it nggak? Kalau misalnya kenyataannya yang kita lihat petinggi-petinggi kita melakukan banyak hal-hal yang nggak cocok dengan itu. And then kita isinya komplain, 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 komplain. Nah, ada yang mau ngasih solusi, ada yang mau jadi hero. Tapi ya, you're not in the power to do that. I'm not in the power to do that. Ibaratnya mau Tuhan sekalipun mau ngomong, kalau orang free will-nya nggak mau denger, percuma. Yesus aja ngomong kan kalau dia kasih nasihat, nasihat heavenly, nasihat yang heavenly nih dikasih. Orangnya nggak mau denger, biarin. Paling bagus kita coba latihan nafas dulu deh. Karena kalau latihan, orang bilang latihan nafas supaya kamu tenang. Karena kalau sistem sarafnya tenang dengan nafas, maka pikiran kita jadi jernih, kesadarannya naik. Tujuannya kan mau naikin level kesadaran, that's it. Tujuannya level kesadaran, kita nggak usah teknis kemana-mana. Semua permasalahan teknis kayak aku nih, Akang tahu sendiri kan. Ketika berbicara bisnis, pasti yang aku lakukan pertama tuh 30 menit pertama, kalau orang ini udah bicara spiritual, kita ngomong spiritual dulu nih. 5-10 menit terakhir ngomong bisnis, gampang.
Spiritual itu bukan kayak agama atau apa. Spiritual is the ritual of your own spirit. Spirit kita nih punya ritual, minum apa. Dan Papi, Tovan, Pak Dharma Suara, Pak Edi Susilo, Pak Hasim, Pak Jibar, kita nih semua nih punya ritual kita sendiri. Nggak ada yang sama spiritualnya. Tapi kita bisa berbagi kan. There's some common denominators yang kita bisa bagi. Nah, gue ngelihat untuk bisa ngebangun negara itu kayak you're making a sebuah karya gitu. It doesn't have to be logic all the time. Karya itu juga bisa yang non logic. Sense, rasa itu kan bukan logic. Makanya dibagi dengan otak kiri dengan otak kanan. Nah, kalau misalnya God ini berevolusi, is it wrong nggak kalau kita mau Pancasila ini understanding-nya tuh lebih kita kerucutin lagi supaya itu menjadi sebuah dengan segala kemajemukan, perbedaan suku, ras dan agama tuh there is one thing yang kita bisa sepakat untuk lakukan. Nah, itu kembali kalau aku membayangkannya gimana ya kita bisa membuat Indonesia tuh jadi kayak surga. Boleh nggak ngebayangin, oh lu muluk lu, I don't care about pendapat orang. If it's here, how can we produce it here gitu. Ada orang misalnya punya uang begitu banyak uang yang mereka bisa punya, tapi kalau dia nggak kelola dengan baik, dan dilakukan pengulangan yang sama seperti yang dilakukan di masa lampau, tidak dikelola dengan baik, ya kita hanya akan bisa ngeluh. And aku pribadi sekarang kalau udah lihat TV, udah lihat internet, udah lihat ini, sudah dengar orang harusnya begini, gini, gini, ya oke, but what is your action? Why? Because you're not in a position where you're powerful to do that. So you can only complain and complain and complain. And walaupun lu benar bilang 1+1 itu 2, tapi kalau penentu kebijakannya bilang enggak, 1+1 10 karena gue punya posisi. Ya udah, lu kalah. Lu nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi I cannot give any nasihat, ya kan? I'm not a pendeta, I'm not anyone, but I observe what's going on, and I rather focus on fixing myself aja dulu deh. Kita aja masih harus berevolusi, benerin diri sendiri. Let's bless Pak Prabowo, give him the blessings, because that is the most powerful thing. We bless him. Kalau ini sampai ke Pak Prabowo, okay. If he wants to listen, good. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga gitu. You know, because he has a lot on his mind already, a lot on his plate already. Udah terlalu banyak pikiran dia. Dari Sabang sampai Merauke ini permasalahan banyak banget. But aku yakin masalah-masalah itu pasti bisa selesai. Apakah bisa lebih cepat? Of course, bisa lebih cepat. Apakah kepemimpinannya udah sempurna? Ya, nggak ada yang sempurna kepemimpinan. But I think he's doing fair to say he's doing his best. You know, he's doing his best. You know, and we're also doing his best. We're also doing our best untuk bisa memberi masukan tanpa aku sekarang kalau memberi masukan tuh tidak mengharap untuk didengar, tidak mengharap untuk ngerti. Yang penting aku udah sampein. Soal dia mau paham apa enggak, biarin. Jadi kita nggak usah banyak ngomong gitu. Lebih baik sampein ide ini mau dengerin syukur nggak apa-apa. Nggak usah kayak gitu ke anak ke bapak. Sometimes kita bisa beda pendapat and akan remain beda pendapat terus, apalagi yang jauh ke presiden. Sama temen, sama pacar, sama istri. Kadang-kadang kita beda pendapat terus tuh. And then akhirnya muncul lah, oh agree to disagree gitu ya. Level kesadarannya masih agree to disagree. I think the most important thing is kita bisa ketemu face to face dan harus diuji. Orang yang punya level kesadaran pakai alat yang bisa nguji level kesadaran orang, ya, yang teruji secara realistis, secara saintifik, baru kasih. Yang pasti punya ide-ide brilian, yang bisa mengumpulkan secara holistik ide-ide buat Indonesia yang terbukti dan harus didengar gitu. Maksudnya harus didengar secara face to face, ngomong and dibuktiin, oke, okay, whether you want to do it or not, terserah lu deh gitu. You know? Because in no time I will never want to be any president juga gitu. So I don't really have to think about that. What he has to do as a president, because ngebayanginnya aja tuh udah capek banget gitu, you know. Dia milih kabinet juga belum tentu his ideal kabinet juga kan. Like it's hard to control menteri-menterinya juga yang kalau dia masih bisa uh, memperkuat kejahatan tapi
I know he's doing his best to fix it, tapi untuk melakukan perbaikannya ini malah he has to depend on someone who depends on another someone dengan bawahan. He cannot fix the problem with his hands right away gitu. Jadi we will not be able to. I can bet anything, nggak akan ada yang namanya solusi instan, nggak ada. Karena nggak pernah terbukti yang namanya solusi instan. Itu mimpi. Because kita adalah manusia yang berproses. So it's impossible. I can bet you my life, no one can give an instant solution. Nggak ada. Fast solution iya, instant nggak. No matter how smart you are, Einstein couldn't do it, nobody can do it. Tuhan aja nggak bisa lakukan itu. Dia membiarkan kita berproses kok. Maha berproses. Kalau level kesadaran kita mungkin masih di fear, ya udah, embrace that fear, nggak apa-apa. Jadi aku akhirnya kembali lagi, oke, what can I do now? Aku syukurin aja. Pertanyaannya, are we progressing nggak? Are we loading nggak? Kalau ini cuma stuck di 60%, terus tapi nggak naik ke 61, nggak naik ke 62, ya udah. Then we're not going anywhere gitu. Dan aku orangnya nggak pernah peduli soal jabatan atau apa. I just observe, okay, is there any change nggak? Kerasa nggak ke rakyat kecil? Banyak yang masih komplain tuh ngeluh soal ekonomi, harga masih banyak yang mahal, banyak orang masih miskin. So for me ya mungkin there's a lot of sectors yang baik gitu, yang ada uang yang diselamatin, ada berapa belas triliun kemarin aku lihat diselamatin, but rakyat rasa bener nggak? At least I don't feel it gitu. I don't really feel it. It's just like it's almost like it feels seolah-olah it's like propaganda, oh berita baik, but I don't really feel it. I don't have that, nggak kerasa gitu loh. Ngerti nggak sih? And apakah itu tanggung jawab Prabowo? Enggak, that's my tanggung jawab. Kita harus punya kesadaran bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. We are here to survive. Kita hidup di sini tuh untuk belajar soal survival. Bukan untuk memblame pemimpin kita. I'm sure he's doing his best. Apapun kecepatan dia, he's doing his best. Let him be, gitu. Kan ide-ide udah banyak tadi aku dengar, udah banyak yang ngasih ide, gitu kan. So I don't want to give ideas, gitu. Just let him be. I just give him the bless, and hopefully he can still remain healthy and sehat dan bisa mengaccelerate kecepatan itu. Tapi kalau instan sih, I don't think nggak akan pernah bisa. Sampai kiamat juga nggak akan pernah bisa instan. Nggak akan pernah. Kita lihat Jepang aja deh contohnya. Jepang, kesadaran level mereka itu sangat tinggi banget. Mereka bisa memulihkan dari yang waktu mereka kena musibah di negara mereka, dari bom Nagasaki, dari tsunami dan segala macam. Mereka bisa itu kenapa? Karena mereka membangunnya itu karena they work in groups. Ngerti nggak sih? Di dalam, kenapa Jepang begitu maju? Karena mereka bukan individualistis, mereka tuh kerja sebagai grup. Mereka nggak pandang dari suku mana, dari enggak. Mereka work as a group. Dilihat aja di Jepang, kenapa dia bisa maju. Itu pun nggak langsung instan kan. So, and instant is also relative. Instant can be 1 second, instant can be in the speed of thought, instant can be 10 years. So, it's relative. When you say instant, what is instant? Ya kan? In the speed of thought, udah nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. So, we just have to respect the process, kalau menurut aku. Just respect the process aja. Bayangkan aja untuk membuat surga di Indonesia kayak gimana ya. Bayangan setiap orang beda. My selera is beda. Selera kepemimpinan Papi, selera kepemimpinan Prabowo, selera kepemimpinan Tovan, selera kepemimpinan semua orang itu berbeda. Dan selera nggak bisa diperdebatkan. Selera nggak bisa diperdebatkan. So, karena ada perbedaan, pasti ada komplain. Pasti ada ngeluh-ngeluh. Nah, kita kurangin deh ngeluh-ngeluhnya. Kita kurangin ngeluh-ngeluhnya. Udah, just accept it. The power to accept and change what we can change. Udah, that's it. That's all for me. Ya, Thank you. makasih Arya. Tadi ada satu poin yang menarik tuh dari Arya, bahwa Arya fokus untuk merubah diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri. Hal-hal yang dianggap kecil, yang mungkin dianggap sepele, tapi kalau itu dilakukan secara kolektif, itu akan jadi satu percepatan untuk peningkatan kesadaran sebenarnya. Cuman tahu nggak gitu maksudnya orang-orang yang lain gitu, bagaimana how to fix
their self gitu ya, untuk meningkatkan kesadaran itu. Contohnya seperti ini, mereka berusaha memperbaiki itu dari sisi apanya dulu gitu, karena kan manusia itu kompleks, satu kompleks ya, dari unsur-unsurnya aja ada unsur apinya, emosi segala macam, udah unsur anginnya gitu ya, ada tanahnya dan so on lah gitu ya. Tapi kalau kita berpikir ke tataran yang lebih ke internalisasi di spiritualnya gitu, spiritualnya itu ya kita harus, yang harus waspada itu kan di ajaran Jawa atau Sunda tuh ada eling dan waspada, eling dan waspada ya, atau prajna jagratara gitu ya. Kita harus selalu gitu waspada, tetapi disertai dengan kebijaksanaan, disertai dengan mawas diri gitu. Artinya apa? Kita juga harus memahami tentang apa yang akan mempengaruhi kita, apa yang sehingga mempengaruhi apapun yang menjadi keputusan kita dan tindakan kita. Artinya kita harus secara memperbaiki itu, kita harus memahami unsur kedaulatan diri kita dari badannya, jiwanya, mindnya gitu ya, sampai ke spiritnya, kebersihan kebeningan dari koneksi kita ke percikan ilahinya, kesadarannya. Kalau kita menyadari dari sisi hanya kedaulatannya aja, sebagai presiden misalkan disuntikin, oh ini mereka menitipkan satu kepentingan sehingga mensimplifikasi bahasa, sehingga menyampaikan ke publik tuh seolah-olah sederhana gitu, padahal itu pembohongan publik, menyembunyikan kejahatan-kejahatan yang dilegalisasi gitu. Banyak hal-hal yang seperti itu. Genangan air, banjir disimplifikasi hanya genangan air yang sedang antri masuk tanah. Terus banyaklah hal-hal lain yang memang saya pun juga ternyata kita oleh pemerintah sendiri transparansi dari bahasanya aja tidak ada. Artinya secara bahasa sendiri kita tidak berdaulat. Kita sedang dijajah oleh narasi-narasi yang disisipkan oleh kepentingan-kepentingan, misalkan ilmuwan dari luar atau organisasi yang menganggap bahwa oh Indonesia masih bisa buka lahan pertambangan, masih buka segala macam gitu. Dengan menitipkan narasi bahwa ini alih fungsi lahan, bukan deforestasi. Itu aja udah dijajah dari bahasanya ya. Dari aksara ya udahlah, kita semua jadi diseragamkan dengan Latin. Dari tatanan pribadi dengan invasi imperialisme budaya segala macam, kita dipengaruhi dengan sesuatu kepribadian, ditanamkan karakter-karakter yang tidak sesuai dengan lingkungan kita sendiri. Tatanan keluarga pun sama, sehingga mempengaruhi tatanan sosial. Ke ekonomi pun juga, dari yang tadinya gotong royong menjadi kapitalis. Politik, kita punya sistem politik di etnoscience kita gitu, tapi yang dipakai trias politika dan lain-lainnya lah gitu. Dan itu artinya kita sebagai bangsa yang sudah katanya merdeka tapi tidak punya kedaulatan. Nah itu yang membuat bangsa kita kehilangan jati diri itu, dari kedaulatan diri pribadinya aja udah nggak ada gitu. Sekarang dengan ada mandat vaksin segala macam dimasukin benda-benda yang kita nggak tahu gitu ya, ternyata dengan bisa diaktifasi oleh gelombang 5G, ternyata ada nanoteknologi, kan kita nggak tahu itu terlepas itu benar atau tidak. Artinya badan sendiri kita yang pemilik raga kita, yang kita anggap sesuatu yang suci lah gitu, yang harus kita sakralkan, ternyata diinvasi dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah itu juga penjajahan kedaulatan dari raganya gitu. Jiwa ya udahlah, pengaruh segala macam. Mind control itu kan tujuannya ada, kita juga harus, artinya ketika kita memahami bahwa kedaulatan kita itu terancam segala macam, kita harus peka bahwa mereka sedang main kontrol untuk mempermainkan ego kita, untuk memainkan ego manusia, dibesarkan sehingga masing-masing jadi individualistis, keserakahannya itu yang dimunculkan seperti itu. Jadi pada intinya kalau kita seperti Arya gitu ya, ingin memperbaiki diri, tetapi itu jutaan manusia di Indonesia berusaha memperbaiki dirinya sendiri dengan hanya memahami kedaulatan, itu akan percepatan untuk
peningkatan kesadaran menurut saya lebih lebih cepat terjadi gitu. Ya kalau kita lihat Kang, benar Kang, and yes, I think that sebenarnya gini Kang, kalau misalnya kita masuk ke dalam sistem ya, kayak dulu pernah aku kerja di satu tempat, di mana aku harus mewarisi satu mess yang udah dibikin sama pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ketika aku lihat masalah itu, pertama yang aku masalah-masalah dan masalah itu semua yang begitu banyak. Yang pertama aku harus lakukan kan aku harus lihat, oke, masalah-masalah ini aku sanggup nggak selesain. Kan gitu kan? Sanggup nggak nih menyelesaikan sebuah masalah? Nggak usah gitu deh, rumah berantakan contohnya. Kita nggak usah ngomong negara, rumah aja berantakan. Berantakannya itu nggak berurutan. Mau mulainya dari mana? Ambil langkah aja dulu, yang terdekat, yang tergampang dulu. Yang penting ada progres. We have to, kita harus jeli melihat progres yang dilakukan. Tapi progresnya itu udah best effort belum? Contohnya, misalnya kita lihat orang yang bisik-bisikin dia, menteri-menterinya, itu udah di fit and proper test belum secara kesadaran? Belum kan? Ya udah, aku pernah bilang, Indonesia kalau mau maju, yang pegang itu udah bukan kita, ini generasi berikutnya. Oh, yang penting itu pendidikan, tapi pendidikan yang model gimana dulu? Pendidikan model hafal, yang hanya menggunakan sebagian persentase kecil dari otak, yang udah dipakai ratusan tahun, itu nggak berubah sekarang. Right? I only see signs. Oh, si ini di penjara, oh banyak koruptor, banyak. Oh, ya oke, good. Memberantas. But when are we going, kapan kita akan benar-benar naik? Yang kita lakukan ini kan cuma ngebuang-buang racun terus, ngebuang-buang racun terus, tapi belum, oke, ini udah perfect players nih semua, players, udah main bola ini, pemain-pemainnya udah jago ngoper, kipernya udah the best, instingnya semua udah oke, intuition udah oke, let's play ball now, let's play soccer now, let's play football. Itu seru. Tapi kalau masih harus nyari-nyari bolong-bolong, nyari-nyari kesalahan orang, ya ini terjadi karena apa? Sistem strukturalnya udah nggak benar. Gue bukan komplain. Fit and proper kesadaran orang, fit and proper level kesadaran menteri, level kesadaran wakil. Not when they look good, when they speak good, but when they can really do something yang kelihatan nyata. Bayangin Jesus jadi pemimpin, how would he be? Harus diaktifkan daya imajinasinya. So Prabowo, even though dia punya kemampuan kayak Tuhan sekalipun, I don't think he even can do it instantly. Tuhan membuat tata surya ini aja pakai logik kok, pakai proses apalagi manusia. So forget instant, forget that. Kita hanya membodohi orang kalau kita bilang instant. Instant itu ya tadi relatif. So what we should do right now is we have to have human to human connection. Nggak bisa melalui Zoom. Orang terpilih ini, yang bijaksana ini, yang sudah teruji secara saintifik, dia punya kesadaran terbaik, ngomong one on one sama Prabowo. Ngomong. Nggak perlu orang rame-rame, nggak perlu forum. Satu orang yang punya level kesadaran tinggi bicara sama dia, membantu. Bukan ngajarin, membantu. Dua otak udah pasti lebih bagus dari satu otak. Nah ini kan kesempatan nggak ada. You will never ever see, nggak akan pernah melihat dialog terbuka 2 jam kayak begini kita ngomong one on one, tapi in real life ya, face to face, in real person, 3 dimensional. Ngomong langsung sama pemimpin. Yang dapat kesempatan, with all due respect, I respect Najwa Shihab, yang bisa, kita hanya bisa ngelihat orang yang menginterview dia yang belum tentu mewakili semua, level kesadarannya masih di situ. Oke. Income per kapita, ya kan, suku bunga, ini omong masih di situ, levelnya masih di situ. And that was pembicaraan 20 tahun yang lalu, and I'm tired of hearing that. Grow nggak gue denger ini? Enggak, I rather turn it off. Karena nggak grow. Yang kita mau tuh growth. We want growth. Kalau dia nggak bisa kasih, kita jangan salahin dia. Udah, how can I do to make myself happy? Are you happy nggak? Tujuan lu ke dunia ini apa? Mengkritik orang. Tujuan kita ke dunia ini apa? Gitu loh. Oke, I find my own happiness because I'm responsible for that. And kalau aku bisa jadi manusia yang berguna buat orang lain, kalau dia mau dengar dan memang ini teruji baik, ya silakan. But I think itu harus ada rewiring istilahnya. Sorry ya, ini memang bebas ngomong ya, tapi Arya kan belakangan. Kita ini lagi bicara daya cipta tadi.